Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTubeku, Viala Maki. Kali ini aku bakal bahas secara detail tentang antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Secara singkat, pengertian dari antibiotik itu sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik di sini digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Ingat teman-teman, antibiotik itu tidak digunakan untuk menangani virus ataupun jamur. Nah, contoh-contoh infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik ini seperti batuk, pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondok, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah, dan hepatitis. Jadi, untuk penyakit-penyakit infeksi virus yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak perlu menggunakan antibiotik. Jadi, ketika kita sakit dan penyebabnya di sini adalah virus ataupun jamur, lalu diberikan antibiotik, maka pengobatan kita nggak akan efektif, teman-teman. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali terlebih dahulu kita sebenarnya sakit apa. Nah, jika kita sudah tahu penyebab penyakit kita adalah bakteri, maka boleh berikan antibiotik. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kebanyakan masyarakat masih kurang paham dalam penggunaan antibiotik yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, makanya terjadilah yang namanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika antibiotik kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan atau membunuh bakteri secara efektif pada dosis normal yang diberikan oleh dokter. Bakteri tersebut menjadi kebal dan terus berkembang karena antibiotik yang diberikan dalam tubuh kita tidak mampu bekerja dengan baik. Dia nggak mampu untuk bunuh bakteri. Penyebab resistensi antibiotik yang paling sering terjadi adalah karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau tidak rasional. Nah, seperti kita pakainya terlalu singkat. Dalam hal ini, kita nggak habis antibiotiknya. Jadi, kayak misalnya ketika kita sudah rasa sembuh, sudah rasa baik, nah, itu kadang beberapa orang ada yang tidak melanjutkan penggunaan antibiotik itu. Lalu selain itu juga penggunaan antibiotik dengan dosis yang tidak sesuai. Misalnya kalau misalnya dari resep yang sudah dikasih oleh dokter dibilangnya minum 3 kali sehari, tapi malah diminum 4 kali sehari atau cuma diminum 1 kali sehari. Itu nggak boleh teman-teman. Lalu, serta kesalahan diagnosis penyakit atau infeksi yang salah. Nah, makanya yang tadi udah aku jelasin di awal, itu penting bagi kita untuk kenali dulu. Kita nih sebenarnya sakit apa? Penyebab penyakit kita tuh apa sebenarnya? Gitu ya teman-teman. Di sini aku akan jelasin secara singkat terkait mekanisme resistensi antibiotik berdasarkan info yang aku dapat dari CDC. Jadi CDC itu adalah Centers for Disease Control and Prevention. Nah, jadi itu kalau mau diandaikan di dalam tubuh kita, bakteri akan berantem nih sama antibiotik. Jadi bakteri akan menghalalkan segala cara supaya dia tuh dapat bertahan dalam tubuh kita. Mekanismenya ada 4, dan ini aku akan jelasin dengan contoh-contohnya masing-masing. Jadi yang pertama, bakteri akan mencoba membuat sel baru dalam tubuh kita. Dia akan mengembangkan sel baru dalam tubuh kita supaya bakterinya ini nggak ditarget sama antibiotik. Jadi istilahnya dia nggak jadi sasaran dari antibiotik. Nah, contohnya di sini, misalnya ada pasien yang sakit dan dia terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus dan dia dikasih obat trimethoprim. Nah, jadi ketika dia diberikan trimethoprim ini, obat ini nggak akan mampu bunuh bakteri Staphylococcus aureus. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua,
bakteri akan mengubah atau menghancurkan antibiotik dengan menggunakan enzim atau protein yang dapat memecah obatnya. Misalnya, aku kasih contoh lagi ya. Ada pasien, dia dikasih karbapenem, antibiotik karbapenem, dan ternyata dia tuh terkena infeksi bakteri Klebsiella pneumoniae. Jadi ketika dia dikasih obat karbapenem itu nggak akan mempan, karena dari bakteri Klebsiella ini dia akan menghasilkan enzim yang namanya karbapenemase. Jadi ketika dia diberikan karbapenem, ya karbapenemnya tuh nggak akan berefek karena enzim yang dihasilkan dari bakterinya tadi dia udah memecah antibiotiknya ini. Jadi gitu ya teman-teman. Oke. Yang ketiga, bakteri akan membatasi akses dengan mengubah jalan masuk atau membatasi jumlah masuk. Contohnya, aku kasih contoh lagi ya biar teman-teman bisa paham. Nah, contoh bakteri gram negatif, dia memiliki lapisan luar yang namanya membran. Nah, membran yang dimiliki oleh bakteri gram negatif ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari lingkungan di sekitar, istilahnya biar bakterinya tetap bertahan. Nah, bakteri ini menggunakan membran untuk secara selektif mencegah masuknya obat antibiotik. Jadi istilahnya membran yang ada di bakteri ini jadi pelindung dia biar nggak kena antibiotiknya. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, bakteri juga akan mengubah target antibiotik sehingga obatnya tidak bisa berfungsi. Nah, di sini aku kasih contoh obatnya di sini adalah colistin. Nah, jadi istilahnya jika ada pasien yang terinfeksi bakteri E. coli, nah bakteri E. coli ini dengan gen MCR1-nya dapat menambahkan senyawa ke bagian luar dinding sel sehingga obat colistin tidak dapat menempel di atasnya. Nah, istilahnya karena targetnya ini sebenarnya E. coli, tapi karena ada gen MCR1-nya ini, jadi targetnya colistin tuh nggak bisa sampai ke bakteri E. coli-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Aku berharap kalian bisa paham. Penanganan resistensi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, teman-teman, gunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Jadi apapun yang udah dikasih tahu dokter, didengerin. Yang kedua, walaupun kita sudah sembuh, tetap antibiotik harus dihabiskan. Kalau tidak ya nanti bisa jadi kayak mekanisme yang udah aku jelasin tadi. Nah, yang ketiga, jangan menggunakan antibiotik sisa. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sakit, kita diberikan antibiotik, terus kita rasanya sudah sembuh, kita nggak perlu lanjutin lagi, terus kita simpan nih antibiotiknya di kotak obat, itu nggak boleh ya teman-teman. Lalu yang keempat, jangan memberikan antibiotik sisa atau diresepkan dari diri sendiri untuk orang lain. Misal kita ketemu orang lain nih, terus dia ngeluh, ih kok aku batuk nggak sembuh-sembuh, kok aku pilek nggak sembuh-sembuh. Terus kita bilang, ih kemarin aku dikasih antibiotik amoxicillin nih, terus sembuh nih, kayaknya kamu minum itu aja. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi yang berhak untuk menentukan kita harus minum obat apa, apalagi antibiotik, itu cuma boleh dari dokter, gitu ya. Lalu yang terakhir, rajin cuci tangan dan hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Nah, itu ya teman-teman, penanganan dari resistensi yang dapat kita lakukan. Terus, yang terakhir, ini yang penting nih, kalian harus tahu cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Ini aku kasih tahu lagi. Nah, yang pertama, jangan gunakan antibiotik tanpa saran dan petunjuk dari dokter. Nah, itu ya, itu penting sekali. Lalu yang kedua, jangan membeli antibiotik sembarangan. Lalu yang ketiga, ikuti aturan minum. Nah, untuk interval minum antibiotik, jika 3 kali sehari, berarti kita minumnya setiap 8 jam. Nah, kalau untuk 2 kali sehari, berarti kita minumnya setiap 12 jam, teman-teman. Nah, yang keempat, habiskan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Nah,
aku udah menekankan ini dari awal. Jangan sekali-sekali kita hentikan penggunaan antibiotik ketika kondisi kita sudah membaik. Nah, kalau misalnya kita merasa kondisi kita sudah baik, ya itu berarti antibiotiknya sudah dapat bekerja dengan baik, tapi bakterinya belum sepenuhnya mati dalam tubuh kita, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita hentikan penggunaannya, ya peluang untuk terjadinya resistensi antibiotik itu akan semakin besar. Jadi yang mekanisme yang tadi udah aku jelasin itu akan terjadi, teman-teman. Terus yang terakhir, minum antibiotik dengan menggunakan air putih. Jangan menggunakan susu ya, teman-teman. Kenapa tidak boleh menggunakan susu? Ini aku jelasin alasannya. Jadi, kalau misalnya kita minum antibiotik dengan menggunakan susu, maka kalsium yang ada di dalam susu itu akan membentuk zat yang tidak larut dalam lambung dan usus kecil bagian atas, sehingga tidak bisa diserap, teman-teman, nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, contoh antibiotik yang tidak boleh diminum dengan susu itu contohnya seperti tetrasiklin, doksisiklin, dan ciprofloxacin. Mekanisme ini berlaku juga untuk kopi, teh, atau jus. Teman-teman, susu tidak boleh dikonsumsi sampai 3 jam setelah kita minum antibiotik. Nah, sekarang kita harus tahu juga gimana cara penyimpanan antibiotik yang baik dan benar. Cara penyimpanan antibiotik yang baik dan benar itu kita lihat dari berbagai bentuk sediaannya seperti sirup, tablet, kapsul, dan salep. Nah, teman-teman, umumnya antibiotik itu disimpan dalam suhu ruangan. Tapi ada beberapa antibiotik juga yang harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Contohnya antibiotik amoxiclav. Kalau misalnya kita simpan antibiotik amoxiclav tidak sesuai dengan suhu yang sudah aku jelaskan tadi, maka akan terjadi kerusakan, teman-teman. Begitu. Lalu, untuk antibiotik yang berbentuk suspensi atau sirup, itu tidak boleh disimpan dalam lemari es. Lalu, selanjutnya, waktu simpan antibiotik untuk sediaan yang berbentuk tablet, kapsul, dan kaplet. Nah, ini tuh umumnya dapat disimpan sampai masa kadaluarsa. Namun, kalau misalnya kemasan obatnya tuh udah rusak, seperti udah terbuka atau antibiotiknya udah berubah warna, meskipun itu tanggal kadaluarsanya masih lama, teman-teman udah nggak bisa untuk menggunakan antibiotik itu lagi, gitu ya. Nah, lalu untuk antibiotik yang berbentuk sirup, ketika sudah dibuka, maka maksimal penggunaannya adalah 7 hari. Nah, maksudku di sini 7 harinya ini dimulai ketika antibiotik kita sudah dibuka. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman sudah paham kan sama antibiotik serta cara penggunaan yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, maka dari itu, ayo bijak dalam penggunaan antibiotik. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih, semoga kontenku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.